Halo semuanya, selamat datang di IPL Movie One. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Against the Sun. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1942, mengisahkan 3 orang prajurit Amerika yang mengalami nasib naas saat dalam misi melancarkan serangan. Pesawat yang mereka gunakan terjatuh di samudra, yang membuat mereka harus bertahan hidup dengan berbagai rintangan di tengah lautan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kejadian terjadi pada tahun 1942, di mana ada 3 orang pasukan angkatan udara bernama Dixon sebagai pilot, kemudian Aldrich dan juga Pastula. Mereka sedang menjalankan sebuah misi pengeboman di negara Jepang. Dalam perjalanan misi yang mereka lakukan ini, mereka menyadari bahwa mereka sudah tersesat dan keluar dari jalur, sehingga mereka harus kembali ke rute yang benar. Karena hal ini, Aldrich menghubungi pangkalan, namun sayangnya tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak pangkalan. Dixon yang mengemudikan pesawat sangat khawatir, karena bahan bakar pesawat yang mereka gunakan sudah hampir habis. Di saat itu, secara tiba-tiba, Aldrich malah terhubung dengan orang Jepang melalui radio. Takut terdeteksi oleh musuh, dia pun langsung mematikan radio dan dia kemudian menggunakan sandi Morse untuk menghubungi pangkalan. Melihat bahan bakar yang sudah sangat sedikit, kapten memutuskan untuk menjatuhkan bom yang mereka bawa, dengan tujuan agar pesawat lebih ringan. Namun sayang, sebelum sampai daratan, bahan bakar mereka sudah habis. Mereka mempersiapkan semuanya sebagai bekal, seperti perahu karet dan langsung atau makanan kaleng untuk tentara. Di malam hari, sang pilot pun kemudian melakukan pendaratan darurat di atas air. Untungnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Di saat mereka keluar dari pesawat, Pastula tersangkut pada sebuah pengaman. Jika tidak berhasil terlepas, maka dia akan tenggelam dalam lautan. Untungnya sebelum kehabisan napas, dia berhasil melepas sabuk pengaman. Mereka bertiga kemudian mencoba membuka perahu karet. Namun entah kenapa perahu karet tidak berfungsi. Cukup lama mereka mencoba, akhirnya perahu karet dapat terbuka dan mengembang dengan posisi terbalik. Dengan posisi itu, mereka dengan susah payah menaiki perahu karet tersebut. Walaupun mereka tentara, melihat lautan tanpa daratan membuat mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir apakah mereka bisa selamat dari sini. Keesokan paginya, Aldrich dan Pastula masih terlihat tertidur pulas. Sementara itu, Kapten Dixon sudah bangun. Kapten pun kemudian membangunkan mereka berdua. Aldrich kemudian bertanya kepada kapten, seberapa jauh mereka dari daratan. Namun karena tanpa alat bantuan apapun, kapten juga tidak tahu akan hal itu. Dengan waktu yang cukup lama, mereka terus mengamati keadaan sekitar dan selalu berharap akan ada kapal atau pesawat yang melintas dan dapat menyelamatkan mereka. Dari kejauhan, Aldrich melihat ada yang datang. Kapten mengira itu hanyalah seekor burung. Namun kemungkinan jarang kalau burung di tengah samudera seperti ini. Namun saat diperhatikan, itu adalah pesawat Amerika. Namun sayang, pesawat itu menjauh dan tidak terlihat keberadaan mereka. Mereka sangat kecewa dan putus asa. Sebagai seseorang pasukan militer, kapten harus menyemangati mereka. Dia berkata, hal seperti ini adalah tantangan bagi prajurit. Di saat itu mereka baru sadar bahwa perbekalan yang mereka siapkan semalam hilang di saat mendarat darurat. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai barang yang tersisa. Namun sayang, tak ada makanan ataupun air. Yang tersisa hanya obat-obatan dan barang lain saja. Pastula baru menyadari bahwa dia masih memiliki sebuah pistol. Dia berpikir jika pistol ini sangat berharga. Dari siang hari sampai tertidur hingga sore hari, Kapten tiba-tiba terbangun karena mendengar kedua rekannya yang sedang berbincang. Karena seharian tidak makan, mereka sangat kelaparan.
Namun sayang mereka tidak bisa makan apapun. Bahkan kapten meminum air kencingnya sendiri untuk menahan rasa haus. Mereka hanya bisa saling menghibur untuk melupakan rasa lapar yang mereka rasakan. Di hari kedua, mereka terbangun dengan keadaan yang sama, terombang-ambing di tengah lautan. Kapten kemudian menunjukkan arah tujuan mereka, di mana daratan tujuan mereka tersebut berjarak 1000 mil atau sekitar 1600 km dari sana. Tentu sangat jauh untuk dijangkau mereka. Namun itu hanya perkiraan sang kapten, ia juga tidak tahu dengan kepastiannya. Karena rasa lapar yang luar biasa melanda, Aldrich berniat memancing ikan dengan membuat alat seadanya. Mereka membuat pancing menggunakan kain untuk umpan. Usaha mereka ternyata berhasil. Gael pancing disambar ikan, namun sayang kebahagiaan mereka sirna setelah ikan lepas. Tidak menyerah begitu saja, mereka mencoba kembali, bersabar untuk waktu yang lama. Kini Aldrich yang merasa sangat kepanasan di tengah lautan mencoba menyegarkan diri dengan berenang. Di hari kelima, mereka saking lapar dan hausnya, Pastula mencoba meminum air laut, namun dicegah oleh kapten, karena menurutnya hal itu bisa lebih berbahaya. Saat itu kapten menemukan jangkar dan sebuah pensil yang ternyata ada di kantung jaketnya. Tanpa menunggu, dia kemudian menentukan arah dan menghitung jarak mereka menuju daratan. Mereka kemudian membuat dayung otomatis menggunakan parasut. Dengan arus laut, mereka berharap dapat sampai ke daratan, dan ternyata usaha mereka pun berhasil. Perahu mulai bergerak mengikuti arus laut. Berharap ada keajaiban datang, mereka berdoa kepada Tuhan memohon agar hujan turun. Doa mereka pun dijawab oleh Tuhan. Malam harinya, hujan turun dengan lebatnya. Mereka langsung minum sebanyak mungkin, dan tidak lupa untuk menyimpan air untuk persediaan. Hari pun berganti kembali. Aldrich kembali mencoba memancing ikan menggunakan umpan kain. Namun sayang tidak ada satupun ikan yang memakannya, dan hanya bermain-main di permukaan. Dickson melihatnya. Dia berniat menombak ikan menggunakan pisau yang dia miliki. Namun kapten melarangnya, karena khawatir jika pisau itu malah akan merusak perahu karet yang mereka gunakan. Aldrich yang tak mengindahkan perkataan kapten, kemudian menombak air dengan membabi buta. Entah kebetulan atau keajaiban, pisaunya menancap sesuatu yang dia kira perahunya yang tertancap. Namun seekor hiu yang didapatkan tentu saja membuat mereka sangat senang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung makan hiu tersebut mentah-mentah. Tidak lupa mereka juga menyiapkan beberapa potongan daging untuk perbekalan beberapa hari ke depan. Namun ada satu hal yang menjadi kesalahan mereka. Mereka membuang sisa tubuh ikan hiu tersebut ke laut, membuat kawanan hiu lainnya mencium darah tersebut dan mendekat ke arah mereka. Mereka menghiraukan hiu yang ada di bawah mereka. Hingga saat malam hari tidur, tidak sadar tangan Aldrich masuk ke dalam air saat tidur. Hiu yang terus mengikuti langsung menyambar hingga terluka. Berkat obat yang dibawa Aldrich dapat diobati. Waktu pun terus berlalu. Mereka terus menjalani aktivitas bertiga di atas perahu karet yang terapung di atas lautan. Berharap ada kapal dan pesawat lewat menolong mereka. Namun harapan mereka belum juga datang. Padahal persediaan makanan dan minuman sebagai bekal sudah semakin menipis. Namun mereka tidak lupa akan adanya Tuhan. Setiap saat mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan agar keluar dari keadaan ini. Suatu hari ada sebuah burung yang bertengger di atas perahu mereka. Pastula yang sedang memegang pistol meminta Aldrich untuk menembak burung itu. Saat itu kapten sedang tidur. Tanpa basa-basi, Aldrich menembak burung itu. Kapten yang kaget lantas terbangun. Karena darah burung yang menyebar di air membuat hiu kembali datang kepada mereka. Kapten yang kaget lantas terbangun dan mengambil burung yang ada di air. Karena darah burung yang menyebar di air membuat hiu kembali datang kepada mereka. Kapten terus berenang menuju ke perahu dan untungnya masih bisa selamat dari bencana tersebut. Kapten bilang kepada mereka bahwa daratan kini sudah dekat, karena terlihat dengan adanya burung camar hinggap di perahu mereka,
Dan tidak lupa mereka bertiga menikmati daging burung mentah dengan nikmatnya. Di hari ke-20, keadaan mereka bertiga sudah sangat memprihatinkan. Tubuh kering dengan muka pucat tanpa gairah. Rasa penyesalan dan keputusasaan kini mereka rasakan. Perdebatan terjadi antara mereka. Aldrich berkata bahwa kapten selalu menyalahkannya dan bukan Pastula. Kebenaran terungkap bahwa sebelum keluar jalur, ternyata kapten sempat tertidur saat mengemudikan pesawatnya. Hal itulah yang menjadi penyebab utama atas kejadian yang mereka alami hingga saat ini. Kapten meminta maaf atas kesalahannya itu. Lantas Aldrich dan Pastula memaafkannya. Mereka kini hanya bisa fokus untuk selamat bersama-sama dari keadaan mengenaskan ini. Kapten kemudian memiliki ide untuk membuat alas sepatu sebagai dayung. Mereka terus mendayung hingga hari ke-30. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berharap akan menemukan sebuah daratan. Entah itu daratan berpenghuni atau tidak berpenghuni. Yang mereka pikirkan hanya sebuah daratan yang ada makanan atau minuman untuk mereka dapat melanjutkan hidup. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi badai besar yang membuat mereka kewalahan menghadapinya. Badai pun sudah usai. Di hari esoknya, tenaga mereka sudah benar-benar terkuras habis. Dengan keadaan yang sangat lemas, mereka terus memberikan semangat satu sama lain. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dengan sisa tenaga mereka mendayung dengan tangan mereka. Beberapa lama kemudian, Aldrich melihat sebuah daratan samar-samar di hadapannya. Ketiganya sangat bahagia melihat daratan tersebut. Dengan sisa tenaga dan bantuan arus laut, mereka semakin mendekat dengan daratan itu. Dan akhirnya mereka dapat mencapai daratan pantai yang berpasir putih, yang selama ini mereka impikan. 34 hari mereka habiskan di tengah lautan, dengan harapan dan keyakinan yang tinggi dapat selamat. Akhirnya di pulau itu mereka mendirikan sebuah gubuk, menunggu dan berharap akan ada yang menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Hingga akhirnya mereka berhasil ditemukan dan dibawa ke negara asal mereka. Kemudian film pun berakhir.